Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Yang kita tunggu, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis Rasulullah juga diterangkan yang sifatnya umum dan penting, yaitu qad adallakum syahrun azim mubarakah syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamuhu lailihi tatawwan man taqarraba fihi bi khaslati minal khairi kana kaman addal faridah fima siwahu wa man ada faridatan fihi kaman ada fi faridatan bima siwahu sab'ina fima siwahu. Nah, artinya Allah telah memberi keagungan dalam bulan Ramadan ini, bulan yang agung, bulan yang berkah. Karena dalam bulan ini amal kita satu malam ada yang 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Puasa kita yang fardu dan kewajiban puasa hukumnya fardu. Mendirikan malamnya itu adalah amal tatawu, amal ibadah yang hukumnya sunat. Dan orang-orang yang mendekatkan diri dalam bulan puasa ini mengerjakan daripada berbagai kebaikan-kebaikan, maka ia seperti menunaikan fardu pada bulan lain. Kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini sama arti sebagai kewajiban pada bulan lain. Artinya pahalanya pahala seperti pahala wajib. Apakah bersedekah berarti sedekah wajib. Dan bermacam-macam yang hobi kita, bidang kita, dan yang pernah kita lakukan. Demikian pula man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina fi ma siwahu. Jadi kalau kita melakukan fardu dalam bulan ini, maka seperti fardu 70 kali pada bulan lain. Ada juga yang hadis 50 kali. Intinya bahwa setiap amal kita ini sangat berharga. Ini kenapa? Karena inilah yang disebut bulan agung, bulan berkah. Maka kalau kita melalaikan, apalagi tidak mengambil kesempatan, berarti kita akan mengalami kerugian. Sebaliknya, kalau kita ingin menjaga bulan ini untuk benar-benar beribadah, maka kita akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam. Maka sehingga disebutlah bulan ini adalah bulan ibadah, bulan perjuangan. Artinya kepada kita yang melakukan dengan baik, berarti kita seperti mengisi sesuatu yang nilainya lebih berharga daripada bulan-bulan lain. Jamaah yang berbahagia, maka berkaitan dengan ini, tentu saja kepada orang yang berpuasa ini memang menghadapi tantangan. Akan tetapi tantangan itu adalah harus dihindari, harus dipertahankan. Inilah namanya imsak. Mana imsak adalah menahan diri. Dengan demikian, menyambut bulan Ramadan dengan berbagai amal adalah kita harus menekan diri, yaitu untuk menjaga sesuatu yang bermanfaat dalam bulan puasa, terutama dalam beramal. Maka karenanya janganlah dalam amal ibadah kita memiliki nilai-nilai kurang, karena kurangnya pahala disebab karena kekeliruan. Lisaimi farhatan,
kepada orang yang berpuasa ada 2 kemenangan. Idza aftara, 2 kemenangan, 2 kesenangan. Nah, bisa diterjemahkan 2 kesenangan, 2 kemenangan. Yang pertama, idza aftara fariha bifitrihi. Yang pertama, bila kita berbuka maka senang dengan berbukanya. Kenapa senang? Karena sudah selesai kewajiban hari itu. Kenapa senang? Tadinya lapar, kita sudah diberi kesempatan untuk makan lagi. Dan tidak berakhirnya imsak. Wa idza laqiya rabbahu fariha. Wa idza laqiya rabbahu fariha bilikaihi. Jadi yang kedua, kita bergembira juga ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Karena nikmat yang paling besar pada hari kiamat adalah bertemu dengan Allah, melihat Allah, melihat Allah langsung. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, betapa dahsyatnya. Bahkan ada yang lebih khusus lagi, dalam bulan puasa ini kita itu terhindar dari api neraka. As-saumu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai daripada api neraka. Jadi karena orang yang berpuasa dengan baik, berarti aman dari api neraka. Bahkan juga balasannya berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan orang lain, yaitu orang yang berpuasa akan diberi surga khusus. Namanya Rayyan, Babur Rayyan. Babur Rayyan itu khusus orang yang berpuasa. Dan siapa yang berpuasa dimasukkan ke dalam surga Rayyan itu. Setelah selesai semua masuk, maka pintu ditutup. Tidak boleh yang lain, karena manusia banyak sekali pada hari kiamat yang ingin masuk. Tidak sempat karena pintunya ditutup. Tentu saja pertanyaannya bagaimana? Mungkin orang bisa saja menyelonong masuk. Ini tidak bisa, ini ada tiket sendiri. Tiket artinya ada orang yang diberi kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Tapi kalau amal kita tidak ada, maka jelas tidak mungkin kita masuk ke dalamnya. Yang kedua, pertama tadi adalah kekuatan, ini kekuatan rohani. Semuanya dilihat dari segi pahala. Semuanya dilihat dari batin, rohani dan sebagainya. Tetapi ada juga puasa itu sangat bermanfaat kepada membangun jasmani. Membangun jasmani supaya kita kuat. Dengan demikian, puasa ada 2 kekuatan kita peroleh. Kekuatan rohani, kekuatan batin, kekuatan karakter, kekuatan moral dan sebagainya. Akan tetapi juga ada kekuatan jasmani. Fisik kita juga kuat. Walaupun logikanya orang yang berpuasa adalah lemah dan lain-lain. Akan tetapi karena puasa ini memiliki kelebihan, Allah memberikan kuat. Ada para penafsir, para ulama melihat apa makna Rasulullah menyatakan bahwa ini taqwiyatul syakhsiyah, memperkuat pribadi. Memperkuat pribadi. Di mana bisa kuat sedangkan orang lemah? Rupanya orang kuat itu dimulai dari lemah. Orang yang tidak pernah lemah maka akan lemah selama-lamanya. Tetapi orang yang lemah dan dimanfaatkan kelemahan itu sebagai ujian, maka dia akan memperoleh kekuatan. Dan kita bisa melihat dalam perang sendiri, ya. Seperti kita melihat perang Badar terjadi dalam bulan Ramadan.
Ya, perang di akhir-akhir pada zaman ini, yaitu kita melihat perang Mesir dengan Israel, yaitu dimenangkan walaupun orang itu berpuasa. Ini adalah sebagai ciri bahwa puasa tidak menghambat, tidak mengurangi kekuatan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana seseorang menduduki jabatan penting atau pendidikan dalam bidang-bidang tertentu seperti tentara, polisi dan sebagainya, maka polisi itu dan tentara itu dilatih dengan bersusah payah, disuruh jalan ada yang bengkak kaki, maka ada ibu-ibu yang menangis. Kalau begitu saya tidak memberikan anak saya masuk polisi dan tentara kalau sengsara seperti itu. Tidak ada yang bantu, kalau dibantu dia gagal, macam-macam. Rupanya makna daripada ujian itu adalah sebagai tentara polisi yang tangguh di masa depan. Sudah siap menerima tantangan karena dia sudah dilatih dulu. Bahkan bagi para olahragawan, mungkin ada orang yang bakat olahraga, juga demikian. Kalau ingin berhasil, menang dan sebagainya, maka harus banyak latihan. Banyak latihan, dengan banyak latihan kita memiliki kekuatan. Maka kalau main 3 jam, maka yang dilatih sampai 5 jam. Saya melihat orang-orang diperkenalkan tentang cara latihan. Kebetulan kami juga bahagian dari melihat indung, bidang olahraga. Maka kita melihat bahwa orang yang berhasil, orang yang banyak latihan. Jadi inilah bahwa kuat itu bukan bermakna banyak makan, enak makan. Tapi kekuatan itu juga lahir daripada semangat pengorbanan, kesabaran dan sebagainya. Dan yang kedua, memperkuat visi. Yang kedua, memperkuat kemauan, takwiratul iradah. Jadi memperkuat kemauan, memperkuat kehendak, memperkuat cita-cita. Jadi orang yang berpuasa menghadapi lemah itu bukan bermakna akan ketinggalan atau lemah itu akan menyebabkan produksi kita berkurang. Akan tetapi pada hakikatnya adalah untuk menambah apa saja yang dikerjakan dengan ada tantangan tadi. Maka karenanya dalam bulan puasa itu, kalau kita melihat kenapa dalam bulan puasa Allah memberikan pahala yang luar biasa, sementara orang lapar. Kenapa tidak waktu kenyang disuruh ini, disuruh itu, mendirikan, membaca Quran, menghidupkan malam dan sebagainya. Bahkan salat saja tidak hanya terbatas pada rakaat tertentu. Kalau para sahabat itu tidak cukup hanya dengan 8 dan 20, tetapi juga ada ditambah dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Ini semuanya memberi isyarat kepada kita bahwa puasa banyak hikmahnya. Pertama, hikmah untuk membangun kekuatan rohani, pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh. Dan yang kedua adalah dalam rangka memperkuatkan fisik. Jadi dengan demikian orang yang suka bergerak, maka dia lebih sehat daripada orang yang loyo karena kurang bergerak dan sebagainya. Akhirnya penyakit lebih mudah datang dan sebagainya. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu kita masih ada waktu mempersiapkan diri dengan catatan jangan ada dalam ibadah kita melakukan yang mengurangi pahala. Apalagi yang sudah diterangkan kemarin, kam min saimin laisa lahu misami ila jual sebanyak orang yang berpuasa tapi puasa nol nilainya, tidak ada apa-apa. Capek, haus, itulah yang dirasakan. Maka ini kenapa? Karena kita tidak menjaga. Jadi imsaknya bukan hanya lapar, tapi imsaknya
juga menjaga tutur kata kita, jangan menyakiti orang. Dan yang kedua, tutur kata kita yang sopan atau sebagainya yang berhubungan dengan sikap. Karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ibadah Ramadan ini, itu sangat tergantung daripada keyakinan kita. Maka ada satu hal yang diingatkan. Dalam rangka beribadah harus kita melihat bagaimana ibadah itu bernilai. Apalagi ada hubungan dengan baca Quran. Jadi baca Quran kalau orang itu tidak 1 juz saja seperti biasanya, bisa saja sampai 3 juz satu hari dan sebagainya. Bahkan ada juga baca Quran di tempat umum. Maka kita adalah sudah jelas apa yang disampaikan oleh Abu Mudi. Abu Mudi menerangkan bahwa kalau berzikir, baca Quran macam-macam dengan mengganggu orang lain itu dosa, haram hukumnya. Maka karena ini ulama kita, guru kita menyampaikan ini barangkali tidak berdusta. Dan kita juga sudah banyak membaca yang berhubungan dengan zikir ini, yang sehingga kita harus melihat apa yang nilainya diperintah dan ada dasarnya, itu amalkan. Kalau yang sudah dilarang, untuk apa dilakukan? Yang dilakukan yang tidak ada dasar justru akan melahirkan dosa. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man ibtada'a bid'atan nasa'allahu sunnata mislaha. Orang-orang yang membiasakan sesuatu yang tidak diperintah karena dianggap indah dan dianggap macam-macam, maka akan dicabut amal-amal yang baik padanya. Nasa'allahu sunnata mislaha, yang sunnah yang baiknya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan menjelang Ramadan ini tentu saja kita harus memperbanyak amal. Salah satu adalah melakukan jamaah, salat jamaah. Karena salat jamaah itu nilainya bukan saja dalam bulan puasa, tetapi di luar bulan puasa sendiri itu sudah banyak. Bahkan saya baru membaca hadis yang menerangkan orang yang hadir ke jamaah. Seperti kita kemarin bangga, saya melihat di YouTube, karena ada halangan sebenarnya kita mau hadir berjumpa dengan seluruh saudara kita yang datang, apalagi yang ada di daerah-daerah. Akan tetapi kita melihat bahwa hampir 6.000 orang hadir di masjid kita ini. Ini menandakan bahwa kesadaran untuk salat berjamaah sudah mulai ada. Kelebihannya apa? Al-masyi ila masjidin ila masjid kan nujum fi ahli sama. Orang yang pergi ke masjid, orang itu seperti bintang pada ahli langit. Jadi kalau kita melihat kemarin banyak sekali sampai 5.000 orang, maka bisa dibayangkan Banda Aceh ini sangat terang di sisi malaikat, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang melihat betapa banyak bintang-bintang yang bersinar di muka bumi ini. Karena Allah menyatakan berdasarkan hadis menyatakan bahwa kita yang pergi ke jamaah walaupun dalam gelap, ini ada hadis selengkapnya, ada yang gelap, maka pada hakikatnya kita dipandang oleh ahli langit dalam suasana terang berderang. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian sebagai kesimpulan dan juga kesimpulan terakhir dalam maqasidul syariah bidang puasa ini, pertama tentu saja kita harus belajar masing-masing bidang yang kita kerjakan. Yang kedua, barangkali untuk lebih sempurna mungkin kita ada keliru sesama kita. Marilah saling mohon maaf supaya kita benar-benar ibadah kita ini tidak terganggu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Demikianlah perbanyak hal-hal yang bisa dilakukan.
Bersedekah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Beramal kebaikan dalam bulan puasa lebih besar. Bahkan ada yang menyatakan sampai 700 kali. Ada yang 10, ada yang 70, dan ada yang 700. Bahkan pada malam terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar, nilainya adalah sampai 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Yaitu beribadah dalam 83 tahun 4 bulan. Jadi satu malam sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jamaah yang berbahagia, dengan ini kami menganggap sudah selesai dalam bidang penyampaian pengajian kita dalam hubungan dengan Maqasidus Syar'iyah yang dimulai dari beberapa bab atau bidang yang pernah kami terangkan sebelumnya. Apakah berhubungan dengan memelihara agama, memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan juga adalah memelihara kedua dan harta, jiwa, keturunan. Ini barangkali nanti jamaah sudah tahu. Jadi nanti kita akan berpindah kepada bidang lain, insyaallah, kalau setelah bulan puasa ini, karena dalam Ramadan tidak ada pengajian pada malam, nanti dirubah kepada subuh yang diisi oleh guru-guru kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.